Dan abis itu gua mulai kabur tuh. Ya itu salah alasan gua buat gua pengen keluar dari kuliah itu. Jadi gitu. Itu berarti titik terendah lu juga? Asli sih. Di pas masa itu? Asli. Abis itu gua nyari itu ternyata temen gua ada di Seturan. Di sini permulaannya Alfa nakal. Oke, halo semua. Balik lagi bareng gua Arik di podcast Beropini. Di sini opini, Di sana diskusi, di mana-mana ada solusi. Nah, kali ini gue ngebahas topik yang menurut gue relate banget dengan kita mahasiswa ya. Dan gue nggak sendirian, gue ditemenin sama teman gue di sini. Gua Alvan dari Bekasi. Kayaknya udah kenal semua lah ya. Ya, karena anak KPI kan. Anak KPI. Iya. Bekasi itu di mana, Bang? Beda planet, Bang. Beda planet. Dekat matahari. Oh, dekat planet. Dekat matahari. Iya, Oh dekat iya, kayak matahari. orang-orang ya jokesnya yang panas banget gitu. Panas banget. Kalau Tapi kata orang Bekasi itu penter bet dah gitu. Oh, itu bahasanya. Iya, bahasanya gitu. Sekarang gimana? Masih panas gitu atau? Sekarang kebetulan musim hujan. Oh, Jadi Bekasi kayak Bogor. Oh alah, udah berubah banget sekarang Iya, ya? gue berarti bersyukur banget sih kalau musim hujan. Kenapa Bekasi nggak musim hujan aja? Panas banget gitu. ya? Oh alah. Nah jadi gini, ini Alvan dia dari Bekasi, otomatis perantauan ya. Yang mana gue juga perantauan ya, dari Pekanbaru Iya, kan. betul. Gua Oh, lu dari Pekanbaru? Iya, gue dari Pekanbaru. Nah kali ini kita tuh pengen ngebahas tentang Kerja sambil kuliah kali. ya kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, kerja sambil Yang kuliah itu boleh. sama Sama aja. lah ya. Dan menurut gue ya, ini menurut gue nih, nggak tahu Oke, menurut lu gimana. siap. Menurut gue ini tuh topik yang apa ya, relate banget dengan mahasiswa gitu. Karena mungkin ya lu pada yang nonton video ini relate dengan ini karena ya dulu lu sebagai mahasiswa dan orang yang merantau, menurut gue harus mengambil resiko kayak gitu. Menurut gue gitu. Tapi menurut lu penting banget berarti ini. Harus dilakuin semua orang atau Minimal harus dicoba gitu. Menurut gua dicoba gitu. ya? Dicoba. Nah. Harus ada setidaknya tuh pengalamannya kayak gitu. biar kita bisa lebih Bisa self improvementnya lebih ada gitu di hidup kita. Pengalamannya. Pengalamannya juga. Menurut lu gimana tentang kuliah sambil kerja? kalau menurut lu wajib harusnya ya, karena ujung-ujungnya kan kita jadi sarjana juga bakal kerja juga finish iya sih. akhirnya gitu kan. Biar kayak ngerasa dulu dikit gitu. Dan ya. kita nggak kaget nanti ke depannya bakal gimana. Bener, gue mikirnya kayak gitu juga. Nah, gue pengen nanya, backstory lu gimana? Backstory gue sebelum gue ke Jogja Ya, atau udah pernah ngerasain tentang kuliah sambil kerja sebelum lu kuliah atau gimana? Oh pernah. Oh, pernah. Pernah. Makanya lu ngundang gue ke sini. Oh iya. Sebentar sebelum itu kita mungkin minum dulu. Oke, ini cuacanya lagi adem lah ya. Adem tapi ya cocok lah buat ngopi gitu. Sebetulnya kita dari kapan Rick ini minumannya? BTW, ini kami udah berkali-kali tag ya. Jadi kayak ada problem gitu. Jadi ya udah. gimmick aja guys. Gimmick aja sebenarnya. Tapi hausnya nggak gimmick, beneran. Hausnya beneran. Sorry, tapi ini nggak di endorse ya. Kagak. Tapi kalau mau di endorse nggak apa-apa. Bismillah, kuat. Kuat. Lanjut, gimana tadi? Oke. Jadi dulu gue sebelum gue masuk ke titik gue kerja ya, gue sempat kuliah di salah satu universitas yang gue Pengen disebut atau nggak? Nggak usah. gak usah. Oh, nggak usah. Oke. Biar Siap, lebih siap. penasaran aja. Ya, biar penontonnya mencari tahu sendiri gitu. Sambil mondok tapi yang bedanya nih. Oh, kuliahnya di situ asrama atau gimana? Ada Asrama. Jadi kayak dia pisah pondok sama kuliahnya. Cuman dia satu yayasan, Rick. Oh, jadi kayak mahasiswa yang di sana tuh bisa ikutan mondok juga gitu. Betul. Itu tuh yang kayak ini loh, apa namanya? Asrama sambil kuliah tetap jalan, asrama ya kita tidur di asrama, nggak kayak yang lain kontrak atau ngekos gitu. Bentar, asrama itu kayak gini ya? Kayak ada regulasi tersendiri gitu berarti? Mungkin ada peraturan-peraturannya. Ada ya? Cuma Kalau di nggak tempat lu waktu itu? karena kalau di tempat gue udah lulus SMA. Kebetulan gue lulusan SMA 2020 nih. Ya. Oh. Nah, yang Dia belum angkatan tahu. 20 guys. Angkatan Tua 20. Iya, udah tua, udah punya kumis nih. Tebel. Terus. Nah, terus abis itu peraturan gue nggak terlalu ketat kayaknya. Boleh bawa HP, jadi nggak seketat waktu SMA kali. Kalau di situ SMA memang diketatin banget. Oh, Gitu. gitu. Nah, terus gimana abis dari situ? Dari situ ya singkat cerita gue ngambil jurusan manajemen yang mungkin bukan basic gue atau bidang gue lah ya. Sebelum di UMY lu kuliah manajemen. Manajemen. Wah, jauh banget tuh komunikasi. Sebenarnya jauh banget. Itu lintas jurusan bukan? Harusnya iya. Iya kan? Iya, itu salah alasan tertentu lah ya yang ngebuat gua pengen keluar dari kuliah itu. Jadi Akhirnya lu kabur gitu. akhirnya gua kabur dari pondok. Tapi bukan poinnya bukan karena itu ya. Bukan karena gua jurusan yang salah.
segala macam. Emang kebetulannya di situ yang paling tersohornya manajemen. Jadi gue pengen yang ngambil itu aja gitu kan. Nah, dan lu gak nyaman di situ gitu? ke pressure aja sih. Oh, ke press. Sama asrama, sama pondok Sama segala perkuliahan macam. apa dunia di situ ya? Iya, ke pressure banget Rick, asli. Nah itu tuh di situ kayak yang gue nggak yang expect kok gue bisa kabur gitu. Sampai sekarang. Sekarang berarti lu ngiranya mikirnya kayak kok dulu gue bisa kabur gitu. Dan gue bisa kayak gue berarti udah ngelewatin titik itu sebenarnya gitu. Itu berarti titik terendah lu juga? Asli sih. Di pas masa itu? Asli. Oh iya. Itu titik terendah gue banget. Terus gimana habis? Dan habis itu gue mulai kabur tuh. Bayangin aja lu Rick. Gue kabur naik Gojek bawa 1 kantong plastik dan menurut gue di situ cuma bawa uang setengah 500.000. Itu di Jogja kan? Di Jogja. 500.000 sebenarnya cukup tapi enggak cukup. Dan apalagi gue baru ngerantau itu. Wah, yang ngebikin itu berarti first experience banget ya? Pelajarannya banget pelajarannya dapat banget sih menurut gua. Waduh. Terus? Dan dari situ gua lari tuh sampai gua bikin story Rick, di Instagram. Ada nggak sih ada nggak sih temen gue yang di Jogja? Gue bikin story lah intinya begitu. Nyari kerja gitu? Bukan nyari kerja, jadi lebih kayak gue nyari temen nih. Karena gue bingung, gue nggak punya siapa-siapa di sini. Oh alah. Gitu. Jadi terus? abis itu gue nyari itu ternyata temen gue ada di Seturan. Gue numpang lah di kosan dia. Jauh banget Di sini permulaannya Alfa nakal. Lu tahu dia emang gimana backstory lu yang di semester 1? Kalau lu tahu, kalau ada yang sekelas sama gue dulu semester 1 itu tuh gue nakal banget sih. Nggak pernah masuk sama sekali. Itu buat teman-temannya tolong jangan dicontoh pokoknya. Jangan dicontoh. Emang iya Dan? Iya. Wah, parah banget. Nggak pernah masuk. Parah. Dan sekelas aja tuh nggak ada yang tahu kalau gue tuh siapa. Jadi cuma nama doang. Terus mereka taunya pas udah semester 2 gitu? Iya. Oh iya? Iya. Gue mulai berbaur gue di semester 2 karena di semester 1 gue ngerasa kayak, lu pernah ngerasain gini nggak? Kalau lu gap year atau segala macam. Gue gap year di 2020, jaraknya tuh ke 2 tahun 2022 lumayan lama kan. Gue ngerasa kayak ngerasa gue dunia kuliah tuh ketemu adik-adik lagi. Jokesnya nggak masuk. Segala kayak ngerasa ini ya nggak nyambung gitu takutnya gitu. Nyambung. Awalnya gue ngiranya nggak nyambung loh ya sekarang. Itu dia. Makanya yang lu takutin dulu. Yang gue takutin dulu begitu. Jadi gue nggak pernah masuk. Gue punya teman di luar, teman-teman gue yang di luar itu menurut gue kayak ngajarin gue banyak hal juga. Oh iya. Gue lanjutin nih ya. Ya, kita balik ke topik nih. Kita balik topik nih. Terlalu jauh ini. Terus abis itu gue kerja di salah satu cafe and chicken gitu. Gue lumayan lama, 2 bulan lah, tapi menurut gue kayak itu dapat banget pengalamannya sih. Itu kuliah sambil kerja berarti? Kuliah sambil kerja, tapi waktu itu kan COVID kebetulan. Oh 2020. Wah itu berarti struggle banyak orang berarti ya? Banyak yang PHK gitu. Banyak banget orang-orang yang di situ lagi kalang kabut lah secara ekonomi. Lu ngerasa nggak kayak bermasalah banget dengan adanya COVID gitu? Masalah sih. Oh iya. Iya, tapi gini loh. Sebenarnya gue bisa dijatah sama orang tua gue. Yang tadi gue bilang gue kabur, gue dicariin sama pengurus pondok, sama orang tua gue, itu pada khawatir sama gue. Di situ gue nyetop bulanan gue. Gue yang nyetop bulanan gue karena berani gitu. Karena nggak enak gitu. Paham kok. Lo tahu kan. Nah, dan di situ mungkin insting lu buat nyari duit karena kepepet tuh langsung ada gitu. Itu langsung yang gimana cara gue bertahan hidup. Power of kepepet. Jadi power of kepepet. Kalau lu mau nyari duit harus kepepet dulu coy. Nggak harus gitu juga sih. Harus gitu juga. Tapi abis itu gue mulai bangkit lagi di semester pertama emang belum. Kayak yang tadi gue bilang gue jarang masuk. Di semester 2 gue ketemu sama orang yang ngingetin gue kalau laki-laki itu pemimpin buat keluarganya, pemimpin buat anak-anaknya dan istrinya. Itu siapa? Cewek cowok? Gendernya disebutin. Sebutin aja. Tapi kalau inisial nggak boleh ya? Nggak boleh. Cewek ya dia ngomong kayak kalau misalkan lu nggak bisa mimpin keduanya gimana? Kalau lu nggak bisa mimpin diri lu sendiri, gimana lu memimpin keduanya? Itu yang ngebuat titik balik gue buat. Sebenarnya kita juga laki-laki kan pemimpin juga di masa depan kan. Betul. Itu Rick. Ini lu yang nonton, perempuan yang dimaksud Alfa nonton, tolong komen ya. Atau pakai akun anonimusnya ntar komen kalau malu gitu. Lu mau makasih sama dia? Lu mau makasih sama dia nak? Gue makasih banget sama dia. Ya? Tapi ya menurut gue semua tuh ya balik lagi ke Gusti Allah. Masya Allah. Dia cuma perantara kan Rick? Betul gak? Bener. Kita gak usah terlalu serius nih sini ya kan? Dan tadi kita tegang banget nih. Lanjut. Ya itu tadi gue mulai sadar di situ kalau misalkan gue nggak bisa kayak gini terus nih. Gue harus ada perubahan.
Tapi gue relate sih, karena itu sebenarnya experience yang kayaknya kalau misalkan lu balik ke masa lalu pun tuh nggak bakal keulang lagi, karena bener-bener yang momennya pas banget gitu. Iya. Gua. Momentumnya tuh kena banget Iya. lah di situ. Dan gue sebenarnya sedikit banyaknya adalah ngerasa relate, karena gue ceritain dulu, gue sebenarnya konten kreator ya. Oh ya, Gue lu konten kreator. Gue pernah nyinggung juga di video gue sebelum ini. Gue konten kreator, otomatis gue pengen nyari duitnya dari sana. Dari sana itu maksudnya kan kalau jadi konten kreator tuh banyak bidangnya gitu. Bisa di videografi sama fotografi gitu. Iya. Nah, gue mencoba untuk coba terjun di fotografi dulu gitu. Hah? Terjun di fotografi yang paling dekat dulu deh. Gue ambil pertama kali tuh. Pertama kali gue dapat duit itu pas foto orang wisuda di UMY. Itu pertama kali first banget. First banget. Dari- Benar-benar pertama kali. Gue nggak belum pernah nyari duit sebelumnya gitu. Gimana perasaan lu pas dapat pertama kali Iya. duit tuh? Itu panas-panasan. Panas-panasan. Orang lagi hektik, banyak orang tua mahasiswa juga di situ, karena mahasiswa yang pengen mengabadikan momennya. Betul. Dan gue di situ datang supaya bisa mengabadiin momen tersebut gitu, gue mikir gitu. Oke. Dan pas gue ngefoto terus itu capek banget, capek banget. Dan gue benar-benar ngerasa kayak, wah gini banget ya ternyata nyari duit gitu. Emang susah ternyata Iya. nyari duit. Dan gue ngabari ke orang tua gue, bilang gini, oh kayak gini ternyata nyari duit ya. Mereka bilang gini, nah Baru ngerasa rasa kan gimana susah nyari duit. Dan iya makanya dulu tuh kami sebagai orang tua tuh nggak mau semudah itu ngasih duit jajan yang cuma-cuma gitu maksudnya. Karena uang itu untuk lu cari, pas untuk lu pakai untuk kehidupan itu tuh nggak mudah, caranya nggak mudah. Iya, orang tua kita mau ngajarin kayak lebih, lu tuh laki-laki jangan Iya. cengeng, bahasa kasarnya gitu ya. Bener. Ya Gue kan? juga pernah digituin. Dan untuk orang tua kita, Makasih, ayah bunda, Bang, sih. terima kasih mendidik kami selama ini, dan mohon maaf. Dan parentingnya juga makasih juga. Parentingnya oke juga sih. Oke juga itu. Mungkin kedepannya kita bakal pakai kayak gitu. Pasti, asli. Iya benar. Nah, menurut gue ya, kalau misalkan tentang kuliah sambil kerja, itu adalah itu kan dua hal ya. Kuliah di mana kita fokus ke akademik, Iya, kerja sama kita nyari uang. Kerja itu nyari duit kan. betul. Menurut lu nih, lu sepakat nggak sama gua? Karena menurut gua kuliah sambil kerja itu bukan hal yang harus difokusin salah satu. Betul, gue setuju sama lu. Kita harus menseimbangkan semuanya. Iya. Paham nggak? Karena Paham. gue punya teman gini. Gue punya teman di kampus lain, dia kuliah juga sambil kerja. Pas Iya. sudah tahu dunia pekerjaan, dia dapat duit kan banyak gitu. Jadi karena duitnya banyak, dia terbengkalai gitu kuliahnya. Makanya gue bilang gitu, gue mikir keras buat, wah ini gue nggak bisa kalau misalkan milih salah satu, harus prioritasin semua. Karena kerja itu pilihan Penting. lu dan wajib sebenarnya. Dan kuliah itu sebagai tanggung jawab lu kepada orang tua lu yang udah bayarin gitu, menurut gue gitu. Cara terima kasih. Iya, lu setuju nggak? Setuju banget sih. Ya. Kayaknya kalau misalkan kita bahas yang tadi lu bilang, gue cuma mau nambahin dikit. Itu sih udah cukup. Cuma gue mau nambahin dikit kayak jangan gengsi lah. Kebanyakan orang sekarang banyak yang bener. gengsi. Karena ya bro, kita hidup di dunia ini kan apa ya? Nanti juga sendiri gitu. Ngapain gengsi gitu maksudnya? Iyalah gitu. Nah, duit buat diri lu sendiri Iya. gitu kan. Nah, paling kalau kesan buat pelajaran yang lu ambil dari selama yang tadi lu ceritain apa, Rik? Gue ngerasa kayak hidup itu sebenarnya nggak semudah itu. Nggak, Ini tentang sebenarnya ini podcast tentang hidup ya. bukan tentang kerja sambil bukan kuliah. tentang kerja sambil kuliah. Masuknya ke situ, Ya. tapi at least adalah tema tentang Harus kerja. ada sih kayak gini-gini, harus ada. Tema kerja sambil kuliah. Menurut gua ya itu nanti bakal kita hadapin, dan kita nggak bisa nggak Mungkirin bisa itu semua lah ya. nggak bisa lari dari situ gitu Ah. menurut gua. Dan dengan lu kerja sambil kuliah itu sebenarnya adalah opportunity yang bagus gitu, karena lu udah sedikit banyaknya bisa mengenal dunia pekerjaan tuh kayak gimana. Pas lu udah kelar kuliah nanti, setidaknya lu udah bisa meneruskan lagi apa yang udah lu bangun tadi gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue cuma semuanya udah diambil sama lu kayak. Nah, ya. Oh, berarti sama. nambahin dikit aja kali ya, kayak setiap orang tuh jangan pernah takut buat milih, karena nggak ada yang salah dari sebuah pilihan. Iya, Yang iya. salah adalah ketika lu milih lu ngeluh, yang lebih salah lagi adalah ketika lu ngeluh lu nggak mau coba pilihan yang baru. Bener banget. Nah. Dan tolong jangan ragu buat ngambil resiko, karena tiap
apa yang kita pilih itu pasti ada risikonya. Pasti. Setuju banget. Kita dilahirin di dunia ini aja penuh resiko, Ri. Iya bro. Iya kan? Banyak struggle, masalah itu nggak cuma 1-2, beranak pinak. Dan selama itu kita bisa ngelewatin ternyata ya kan? Kayak ya sebenarnya itu ada banyak faktor yang bisa bikin kita kuat gitu kan, tapi Betul. ya sebenarnya kita harus survive juga gitu, karena apalagi kita perantauan kan, Asli sih. kita juga harus menaikkan dan mengharumkan nama keluarga kita gitu. Iya, karena ya itu apa namanya, banyak orang sekarang yang nggak berani buat mencoba. Iya. Karena kalau kata Zawin tuh gue sempet inget tuh Oh, iya? kata Zawin. Apa Iya, katanya? dia bilang gini, kesempatan itu tidak datang 2 kali, Iya. kesempatan datang di saat orang itu nggak berhenti buat mencoba. Itu Itu dia. bro. Jadi Highlight tolong di garis bawahi itu. Jangan- Editor ya, tolong. jangan pernah berhenti buat mencoba. Gagal itu hal yang wajar menurut gue. Iya, iya. Kalau kita nggak ngalamin kegagalan, kita nggak bakal sampai di titik sekarang. Iya. Itu sih. Dan kalau misalkan lu ngerasa kayak lu udah milih kerja sambil kuliah dan ternyata menurut lu itu nggak enak, lu coba jalanin dulu aja. Kalau misalnya emang nggak enak, ya setidaknya nanti lu bisa mikir ke depannya, oh ini yang bakal gua lakuin nanti kerjanya itu kayak gini gitu. Setidaknya kayak lu nggak kaget ke depannya itu kayak gimana iya, gitu. nggak kaget Karena lah lu intinya. dengan lu kerja sambil kuliah tuh bikin dunia dan pandangan lu tuh berbeda tentang dunia gitu. Sebenarnya kita mau lama banget ya di sini. Ya, tapi Terbatas oleh waktu. ya, waktu itu terbatas banget, tapi ya setidaknya teman-teman di sini bisa mengambil pelajaran dari apa yang Walaupun kita- singkat, Rik. Nah, walaupun singkat. Gimana, Rik? Gila, ini seru banget sih. Gue Seru pengen banget. ngebahas lagi. Sebenarnya kalau misalkan 1 jam ya, tapi jangan. Ya, jangan. Kasihan editor. Kasihan nanti. editornya nanti. Oke, editor. Oke teman-teman, terima kasih udah menemani kami dan menonton video sampai habis, dan semoga kalian bisa mendapatkan insight baru ya, Van ya. Amin. Ya, oke. Semoga gitu. Oke. Gua Alvan pamit undur diri. Gue juga Arik pamit undur diri. Terima kasih dan tolong nanti kalian yang mau beropini tentang apa yang udah kami sampaikan tuh di kolom komentar aja. Ramein Itu aja. disediain. Ramein aja nanti di kolom komentar lu mau komen Yang mau apaan, hina terus- juga nggak apa-apa. Hina sesuka kalian, hina. Feel free. Tidak ada baper-baperan di Kita sini. bukan anti kritik kok. Ya, Kita benar. nerima kritik. Bener banget. Oke. Sekian dulu ya. Oke, sekian. Sekian dulu untuk podcast beropini kali ini. Gue Arik. Gua Alvan. Pamit undur diri. Terima kasih Pas dan dulu. sampai jumpa.